Oke, jadi mungkin ini edisi pertama ya untuk apa namanya guidance atau panduan yang mungkin bahkan banyak ditanyakan oleh teman-teman tentang tugas akhir ya. Jadi banyak pertanyaan atau apa ya mahasiswa utamanya yang masih pertama kali membuat tugas akhir atau penelitian itu bagaimana caranya membuat latar belakang, khususnya yang latar belakang ya, karena sebenarnya riset itu kan atau penelitian itu dinilai bagus tidaknya itu justru malah dilihat pertama kali dari latar belakang kenapa penelitian itu ada. Jadi ide dasarnya penelitian itu harus menyelesaikan masalah ya. Jadi harus dimunculkan masalahnya. Jangan sampai membuat penelitian yang useless ya. Jadi sebenarnya misalkan orang-orang itu sudah banyak yang tahu solusinya itu sebenarnya gini ya. Atau masalah-masalah yang sebenarnya simple. Sudah banyak orang tahu yang bagaimana menyelesaikan masalah itu. Itu kurang bagus gitu. Jadi penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat memunculkan atau memperlihatkan bahwasanya masalah ini tuh penelitian ini itu benar-benar dibutuhkan dan menyelesaikan masalah. Nah, sehingga di latar belakang penelitian itu harus kuat. Nah, saya akan berikan contoh penelitian-penelitian yang khususnya untuk tugas akhir ya, yang jelas sudah pasti baik lah. Karena rujukannya penelitian ini sudah dijurnalkan ya, sudah dikirim ke jurnal ya, jurnal internasional pastinya. Nah, kalau kita lihat misalkan dalam judul ini, jadi artikel ini penelitian ini adalah membuat sebuah sistem detektor ya, detektor laju jantung ya, dan pengukuran suhu badan menggunakan mikrokontroler tipe ATmega 16 ya. Secara sekilas orang pasti mikir pasti sudah banyak nih alat-alat di pasaran untuk mendesain untuk mengukur laju kecepatan jantung dan temperatur badan, kan banyak ya alat. Nah, sehingga di sini yang harus menjadi krusial itu adalah bagaimana si pembuat artikel ini itu bisa memposisikan artikelnya, atau istilahnya kita menyebut sebagai positioning. Jadi positioning itu maksudnya artikel yang dibuat ini memang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya atau memiliki pembeda dengan artikel sebelumnya. Seperti itu. Sehingga dia memberikan kontribusi terhadap masalah ini, memberikan kontribusi penyelesaian masalah terhadap masalah ini. Jadi ini objeknya sebenarnya biasa ya, jadi suhu badan ya kan, dan laju jantung itu sudah di pasaran sudah banyak penelitian seperti ini. Tapi kita bisa memunculkan judul-judul seperti ini, namun harus ada pembeda kan gitu, harus ada pembeda dengan aplikasi atau sistem yang sudah ada. Nah, kalau kita lihat, kita langsung ke latar belakangnya ya. Jadi penelitian yang latar belakang yang baik itu, atau kita biasa nyebut state of the art. Jadi state of the art itu adalah bagaimana kita bisa memposisikan artikel kita di antara bagaimana kita bisa memposisikan penelitian kita di antara penelitian-penelitian lain yang sudah ada, seperti itu. Misalkan di sini nih, di bagian latar belakang ya, dia ngomong bla 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 biasa ya, jadi kayak physical health, kesehatan fisik ya kan, itu perlu diperhatikan misalkan gitu. Dan bagian-bagian yang penting untuk dimonitor itu adalah seperti darah ya kan. Dan umumnya orang-orang itu memonitor, mengukur parameter itu badan itu menggunakan alat-alat seperti stetoskop, termometer yang rata-rata harganya mahal gitu.
ya. Kemudian dari situ, nah mulailah di sini sebenarnya kekuatan dari latar belakang yang bagus itu. Some researcher, jadi dia itu menguraikan penelitian-penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan masalah ini, pembuatan alat ini. Ya, jadi di sini dikatakan masalahnya itu adalah apa? Mahal ya, mahal, kemudian tidak praktis. Nah, ternyata sudah banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang membuat alat semacam ini, ya, detektor dan temperatur measurement sebenarnya sudah banyak. Itu nggak apa-apa. Jadi kita tinggal mencari pembedanya aja. Jadi misalkan dia bercerita beberapa peneliti sudah melakukan penelitian ya untuk memonitor temperatur udara seperti siapa, Yile and Irong. Orang mana ini nggak tahu ya, yang mendesain sebuah sistem monitoring suhu. Nah, rujukannya ada di sini. Satu ini kan ini namanya sitasi ya. Jadi kalau kalian pengen lihat detailnya itu di artikel nomor 1, kalian bisa lihat di daftar pustaka. Ya, nah ini, jadi dia ngambil dari nomor 1 ini. Nah, jadi di latar belakang itu memang harus banyak membaca. Ya, kemudian dia ngomong lagi, ya. Kemudian ada seorang yang bernama Fuadi dan kawan-kawannya yang juga membuat aplikasi sejenis menggunakan machine learning, menggunakan artificial intelligence untuk mengendalikan temperatur dan kelembapan dari ini jamur ya, berdasarkan milk controller. Jadi ya, jadi di sini namanya apa ya? Ini namanya state of the art ya. Jadi dia itu tidak harus penelitian-penelitian yang memonitoring badan ini enggak, tapi yang berkaitan, yang kira-kira punya hubungan. Misalkan di sini dia itu tidak menemukan artikel yang punya kaitan dengan monitoring suhu badan. Jadi dia itu punya, tapi dia mencari artikel atau jurnal yang punya objeknya itu sejenis. Nah, misalkan di sini hampir sama dengan misalkan di sini memonitor jamur. Kemudian dia membahas lagi artikel lain, Wang Enci nama orang ya, juga membuat atau menginvestigasi untuk sistem atau membuat sistem monitoring suhu dan temperatur menggunakan Arduino Uno. Nah, kemudian ada lagi penelitian lain juga yang semacam itu, dia menggunakan sensor PT100. Ya, jadi diuraikan semua. Jadi tugas kalian itu sekarang adalah mencari artikel-artikel penelitian, ya, baik itu jurnal, baik itu conference, ya, yang berbahasa Inggris kalau bisa, ya, karena akan nilainya lebih baik. Jadi mencari artikel-artikel yang punya kemiripan dengan apa yang kalian sedang kerjakan. Nah, itu nanti dirangkum seperti ini, kemudian dibaca, kemudian dicari pembedanya. Nah, jadi ini dia menguraikan dulu sampai berapa artikel nih, 7 sampai 10 artikel yang punya keterkaitan atau punya kemiripan dengan apa yang akan kalian lakukan, apa yang akan yang hampir mirip dengan aplikasi yang mereka buat. Itu. Nah, ini sampai sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Ini sampai 21. Nah, ini yang namanya state of the art. Jadi kalian bisa memposisikan penelitian kalian itu di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi ada jalurnya ya. Jadi ternyata itu sebenarnya sudah banyak orang-orang yang melakukan itu, membuat sistem itu. Tapi mungkin sistemnya yang mereka buat itu berbeda-beda gitu loh, nggak ada yang sama. Ya, ini hanya untuk menegaskan kalau kalian tuh membuat sistem yang baru, yang berbeda dengan yang sudah ada gitu. Sehingga kan perlu dibahas apa aja yang sudah ada di dunia ini, penelitian sejenis itu apa aja, siapa saja yang sudah pernah bikin aplikasi yang sejenis seperti itu. Nah, penelitian yang bagus itu ketika kalian bisa menyimpulkan dari
semuanya yang penelitian yang sudah ada sebelumnya dan kalian bisa menemukan celah celah kelemahan ya istilahnya. Jadi kalau tapi ini opsional ya karena memang apa ya, penelitian yang seperti yang bisa membuat sesuatu yang baru itu yang paling bagus istilahnya ya. Ya kalian nggak sebisa mungkin seperti itu. Misalnya kalian menyimpulkan oh ternyata penelitian-penelitian sebelumnya ini punya kelemahan di sisi ini. Nah, kemudian di latar belakangmu di bagian paragraf terakhir kalian tinggal bilang, maka dari itu penelitian saya ini mengusulkan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan penelitian yang sudah ada gitu. Nah, dengan memunculkan judul apa, dengan metode apa gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, tidak langsung tiba-tiba kamu mengusulkan judul, mengusulkan ide penelitian tapi tanpa mereview penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi itu sangat penting di penelitian ilmiah itu harus merujuk dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu loh. Jadi kalian harus mencari searching di internet penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan orang lain yang topiknya itu sama dengan kalian. Nah, nanti dibaca kira-kira kalau kalian bisa mencari pembedanya, oh ternyata kalau misalkan mencari pembedanya ya, jadi oh ternyata dari semua penelitian yang sudah ada itu ada kelemahan ini tidak akurat, akurasinya di bawah 70%. Nah, maka dari itu saya mau membuat mengusulkan penelitian menggunakan ini yang yang kira-kira akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Nah, contoh cara membuat latar belakang ya. Nah, jadi dosen penguji atau akan melihat ini. Jadi bagaimana kamu menyusun kalimat-kalimat ini ya. Jadi sebenarnya sih idealnya sih gampang aja. Kalian harus menguraikan penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi kelihatan tuh, oh ternyata tuh tidak hanya kamu aja yang tidak di dunia ini tidak kamu aja yang mengerjakan itu. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu ada banyak. Cuma saya punya pembeda. Nah, itulah yang namanya positioning ya, atau position, menempatkan artikelmu menempatkan penelitianmu di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, caranya gimana? Mencari ini ya, gampang aja ya, tinggal cari di Google ya. Tekan dengan judul-judul bahasa Indonesia misalkan pengembangan sistem perpustakaan misalnya. Mesti sudah banyak. Nah, ini dibaca, dicari. Misalkan orang yang ini dia bikin apa dengan menggunakan apa ya, yang ini menggunakan apa. Lebih bagus lagi kalau menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nanti kalian akan mendapatkan artikel-artikel ini, nanti dibaca isinya apa ya, nanti dikumpulkan di Word gitu, ditulis di Word. Nah, jadi tidak selalu harus punya objek ya. Jadi ada pertanyaan, apakah penelitiannya itu harus ini Pak, harus punya objek? Tidak harus. Jadi kalau penelitianmu misalkan terlalu general ya, umum ya, misalkan mau membuat sistem monitoring kebun gitu. Nah, itu pasti ada banyak orang di dunia ini yang sudah pernah bikin. Kamu harus mencari pembeda di antara orang-orang yang sudah bikin itu. Bedanya apa? Kalau kalian bisa menunjukkan bedanya dan apalagi hasilnya lebih bagus, itu yang penelitian yang bagus, itu yang baik. Nah, jadi itulah cara ini ya, membuat latar belakang ya. Jadi latar belakang ini penting banget gitu. Kemudian kalau penelitian yang yang ada objeknya itu gimana? Ya sama sebenarnya. Yang pasti kalian harus ini ya, membuktikan kalau objekmu itu memang membutuhkan aplikasi itu satu ya. Misalkan sebuah desa yang mana sistem administrasinya masih manual semua, pakai surat-surat ya. Dan kalau misalkan kalian usulkan ini aplikasimu, mereka akan terbantu. Nah, itu harus didapatkan data pendukung. Data pendukung itu gini. Saya kemarin ngomong kalau bikin angket ya atau kuesioner. Itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya itu nanti biar bisa ditulis di bab 1 ini, di latar belakang ini.
Misalkan kalian nanti sebar angket apa ya, yang berisi pertanyaan yang menggiring pertanyaan itu memang menggiring ya. Jadi pertanyaannya itu mengarahkan agar mereka merasa membutuhkan aplikasimu. Nah, contoh kuesionernya coba cari di internet ya. Jadi kurang lebih pertanyaannya misalkan bagaimana apa ya? Misalkan kalau misalkan bagian persuratan itu dibuatkan aplikasi web, kira-kira responnya gimana? Setuju apa enggak gitu. Misalkan dikasih nilai antara 0 sampai 100, mereka tinggal nyentang gitu. Kemudian kelemahan apa yang ada sekarang, masalah apa yang ada sekarang. Nah, itu mereka tulis di situ sehingga nanti kalian tinggal merata-rata, oh ternyata desa ini itu yang ngomong membutuhkan aplikasi itu sangat membutuhkan, ada 60%, misalkan 80% orang ngomong sangat butuh. Terus ada yang ngomong di bagian mana yang sangat butuh, misalkan di bagian persuratan sejumlah berapa persen, 70% pegawai mengatakan butuh. Nah, kita itu butuh statistik itu untuk kita tulis di latar belakang ini gitu loh, di latar belakang penelitian ini. Jadi tidak enggak apa katamu gitu loh, tapi apa kata mereka. Jadi penelitiannya itu kuat di situ ya. Jadi kalian punya user yang memang membutuhkan dan itu dinilai direpresentasikan atau digambarkan dari hasil angket, hasil survei yang kalian bikin. Nah, tetapi apakah itu cukup? Sebenarnya tidak. Nanti perlu ditambahkan dengan yang seperti ini. Misalkan kalian bikin aplikasi desa ya, informasi desa. Pasti ada banyak di luar sana penelitian atau orang-orang yang pernah membuat aplikasi desa. Nah, kalian review itu, kalian cari artikel-artikel itu, dikumpulkan, misalkan di desa di Jawa Barat membuat aplikasi menggunakan kode igniter gini, menghasilkan hasil yang baik misalnya gitu. Kemudian di desa mana di Indonesia dia juga menggunakan ini. Nah, akan lebih baik kalau kalian bisa menemukan pembeda ya. Jadi tetap itu sebenarnya. Jadi kalau kalian bisa menemukan pembeda, itu artinya penelitian kalian itu punya kebaruan ya, sesuatu yang baru atau bahasa Inggrisnya novelty. Jadi kebaruan, punya sesuatu yang baru di antara artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya. Nah, sehingga di bab 1 ini krusial sebenarnya ya. Jadi jurnal-jurnal internasional itu dia hanya melihat bab 1 saja, kalau bab 1-nya terlihat jelek langsung ditolak. Ya, sehingga kalian belajar ya dari membaca gini, kalian sebenarnya itu hanya mencari penelitian yang sudah ada, kemudian disimpulkan, oh yang sudah ada itu kayak gini, saya itu bedanya gini. Nah, itu kuncinya gitu. Oke, nggak tahu ya, kalau bingung nanti kita bisa buat sesi khusus ya, khusus bahas ini. Oke, terima kasih.